to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini gue akan mereview sebuah helm lagi teman-teman. Wah, kelihatan gak ya helmnya tadi di belakang gue soalnya. Padahal mau ngasih surprise tapi ya gak usah lah, orang udah ada kelihatan di thumbnail kan. Jadi helm tersebut adalah helm lokal dari Bandung, yaitu RSV teman-teman. Ini dia helm yang akan gue review, RSV yang model New Wintel atau Wintel versi kedua teman-teman. Jadi untuk harganya langsung gue spill di awal aja ya, soalnya banyak teman-teman yang nanya kalau ngebahas helm tuh, padahal gue selalu naruh harga di akhir kan. Tapi ya gitu, kayaknya nggak pernah nonton sampai habis dah, jadi nggak tahu harganya. Jadi gue kasih tahu di awal nih, harganya helm RSV Wintel versi kedua atau New Wintel ini dibanderol 550.000 untuk yang motif solid seperti ini teman-teman. Kalau yang bermotif ada gambar-gambarnya kayak Ryujin, terus yang satu lagi gue lupa Undying, nah itu harganya 600. Pokoknya kalau yang ada gambarnya itu harganya 600 yang bermotif. Kalau yang polosan atau yang solid gini harganya 550 teman-teman. Oke dah, gak usah banyak basa-basi, sekarang kita langsung lanjut aja full review dari helm RSV New Wintelnya. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita akan ngebahas bagian eksterior ke bagian shellnya ya teman-teman. Jadi untuk RSV New Wintel ini cuman punya satu ukuran shell aja. Dan shellnya ini materialnya terbuat dari 100% pure ABS teman-teman. Jadi lebih bagus daripada sebelah dengan harga sama ya teman-teman. Lalu untuk size helm ini punya 4 size teman-teman. Dari mulai M, L, XL sampai ke double XL. Untuk lebih detail sentimeter lingkar kepalanya ya teman-teman, gue tampilkan nih di layar. Terus untuk finishing catnya gak usah diragukan lagi karena gue udah pakai helm RSV dari zaman RSV FF500 baru muncul waktu itu teman-teman ya. Sayangnya helm itu udah gue jual karena teman gue nanyain mulu. Padahal gue masih seneng sama helm itu. Ya nggak apa-apa lah, biar teman gue senang kan, nggak apa-apa bikin teman senang. Jadi untuk finishingnya oke banget, nggak ada kayak berintik-berintik cat gitu, terus nggak ada cat luber-luber, pokoknya aman teman-teman. Lanjut, sekarang kita beralih ke bagian vent. Untuk ventsnya nggak banyak ya di RSV New Wintel ini, cuman ada 4 lubang teman-teman. Di bagian front air vent itu ada 2, di bagian dahi ya. Untuk pengoperasiannya juga gampang. Tinggal geser tuasnya ke atas buat nutup dan ke bawah untuk buka lagi. Untuk angin yang masuk lewat front air vent-nya disalurkan ke exhaust yang ada di belakang teman-teman. Ada 2 lubang pembuangan di bagian belakang. Jadi sirkulasi di dalam helmnya tuh udaranya lancar dan adem gitu ya teman-teman. Nah untuk impresi pemakaiannya apakah adem atau tidak, terus untuk pengoperasian vent-nya gampang atau tidak, nanti kita bahas pas lagi riding. Sementara itu untuk visornya materialnya terbuat dari polikarbonat anti scratch dan ini cuma single visor, belum ada dual visornya teman-teman. Tapi untuk visornya sendiri itu sudah ada dijual versi iridiumnya ya oleh RSV dengan harga 225.000. Oh ya, untuk spoilernya juga ada ternyata. Dibanderol 100.000, ada warna smoke dan warna hitam. Jadi walaupun spoilernya built-in bawaan dari RSV tapi bisa diganti, tenang aja. Wah, hampir aja kelewat. Jadi untuk step pembukaan visornya ada 5 ya. Pertama, ngebukanya segini teman-teman. Nah, kedua, kita naikkan lagi. Ketiga, hampir setengahnya ya, ketiga ya. Nah, yang 4 lebih terbuka. Dan terakhir kelima ini full untuk ngebuka visornya ya teman-teman. Lanjut, untuk bobot helm dari RSV New Wintel ini
tergolong ringan dengan helm open face beratnya cuma 1,3 kg loh. Jadi udah bisa dibayangkan entengnya kayak gimana ya, tapi tetap akan gue bahas pada saat pemakaian nanti teman-teman. Terus untuk sertifikasinya, untuk helm lokal ini tergolong lengkap teman-teman, karena udah SNI sebagai standar nasional Indonesia dan sudah DOT, udah ECE juga teman-teman. Sebelum kita beralih ke bagian interior, mungkin teman-teman ada yang bingung dan bertanya-tanya, itu apaan sih di bagian bawah kayak huruf L? Jadi kalau visornya nutup tuh baru kelihatan tuh di bagian ujung bawah deket cheek pad teman-teman, tapi di bagian luar ya. Nah, warna hitam yang berbentuk L ini adalah visor stopper. Jadi fungsinya hampir mirip sama visor lock, tapi kalau visor lock kan kayak lebih paten gitu ya kuncinya. Kalau ini jadi untuk shellnya gitu ya, itu kayak agak agak neken gitu teman-teman. Kalau udah sampai full sampai bawah, pasti kalian pipinya berasa kayak agak rapat gitu loh. Pokoknya ada perbedaan lah dibandingkan dengan visornya kebuka. Nah, baru kita bisa lanjut ke interior nih teman-teman. Jadi untuk interior dari RSV New Wintel ini terdiri dari 3 part ya. Ada 2 cheek pad dan 1 crown pad, dimana untuk ketiga pad tersebut removable, jadi bisa dicopot, kalian bisa bersihkan atau cuci sendiri. Untuk bahan yang digunakan pakai bahan yang halus ya teman-teman, yang buat menempel ke kepala di bagian crown padnya. Terus cheek padnya juga sama, tapi di bagian luarnya itu pakai yang bahan mesh gitu teman-teman, yang jaring dan bolong-bolong gitu. Terus di bagian neck roll. Nah, kalau neck rollnya di sini agak beda ya. Di sini pakai mesh, terus dicampur juga dengan kulit sintetis dan ada jahitan berwarna merah. Jangan lupa helm ini juga punya fitur ready for intercom. Jadi kalau kalian mau pasang intercom nggak perlu coak-coak atau segala macam, udah ada tempatnya, tinggal masukin aja teman-teman. Tapi ya kalau gue lihat kurang proper gitu teman-teman. Terakhir, sebelum kita beralih bahas riding impression pemakaian New Wintel ini, untuk sistem pengunciannya helm ini pakai sistem microlock teman-teman. Jadi malah lebih mudah tapi safety juga daripada pakai double D-ring, malah lama ya teman-teman. Kan kita pakai helm open face tujuannya biar satset gitu loh. Kalau pakai full face baru kayaknya D-ring lebih oke gitu kan. Oke, sekarang kita beralih ke riding impression. Jadi kita sambil jalan ya teman-teman, kita sambil ngevlog. Oke guys, jadi udah rapi nih kita ya, udah pakai helmnya, udah pakai ini juga nih, cheese strap. Kita langsung jalan aja. Japra udah standby di luar. Jadi kita naik Japra ya teman-teman. Oke deh, gue mau setting kamera dulu biar kagak mencong. Nah ini ceritanya gue mau riding sambil jemput Ilal motornya turun mesin tadi. Sekalian aja kita sambil ngevlog. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pertama-tama gue mau infoin kalau gue pakai helm ini udah 4 hari. Bukan berarti gue pakai 4 hari nggak dicopot-copot ya teman-teman. Kebangetan kalau ada yang nganggap kayak gitu ya. Soalnya waktu itu ada yang komen, gue bilang seminggu pakai helm ini, itu helm dipakai tidur bang seminggu. Dia jawab gitu kan, aduh, emang netizen ada-ada aja dah. Terus apa tadi kan, lupa kan. Oh iya, gue udah 4 hari pakai helm RSV New Wintel ini, dan selama pemakaian gue pakai balaklava. Ya bang, pakai balaklava ya teman-teman. Jadi untuk kita langsung aja ke bagian ventnya. Ventnya si RSV New Wintel ini, waduh, berfungsi banget teman-teman. Soalnya di kilometer 40 itu udah berasa seliwir-seliwir, dan di kilometer 60 itu anginnya berasa banget adem di bagian atas kepala. Setelah gue cek, gue bongkar kan cheek padnya sama crown padnya, ternyata memang apps-nya tuh lubangnya gede teman-teman. Jadi wajar aja kalau adem. Ditambah di bagian saluran anginnya yang mengalir dari front air vent ke exhaust, nah itu bahannya mesh teman-teman. Jadi angin otomatis lewat dengan lega gitu loh.
Terus selama gua pakai helm ini, gua paling lama riding pakai helm ini itu cuman sejam ya, karena nggak jauh-jauh, cuman daerah Bekasi aja, muter-muter selama sejam. Nah selama gua pakai itu, gua merasakan kenyamanan, nyaman, nggak pegel gitu maksudnya di leher. Wajar bobotnya 1,3 kilo, masa pegel sih? Berarti bohong itu kalau pegel. Bisa 16 ke atas gitu kalau pegel. Jadi nggak pegel ya teman-teman, nyaman. Untuk busa-busanya juga gue coba tanpa balaklava, gue cuman masuk gitu ya, itu enak juga, nempel ke pipi. Oh iya, FYI juga ya teman-teman, selama gue pakai helm ini, gue pakai si Japra ini, pakai CB generasi kedua, yang stangnya udah diganti stang MT25 dan diturunin 3 cm. Jadi semi nunduk tapi nggak senunduk motor full fairing teman-teman. Jadi masih agak tegak ya. Tapi gue pede sih, gue berani bilang kalau pakai motor sport fairing yang nunduk banget, helm ini tetap nyaman dan gak pegel karena bobotnya 1,3 kg itu. Kalau masalah kekedapan gak usah diomongin kali ya. Helm open face kok kagak bakal kedap teman-teman. Pasti ngeplong lah. Terus kalau untuk vision juga gua rasa gak perlu dibahas karena helm open face kan luas banget untuk penglihatannya ya, terbuka gitu kan, tidak seperti full face yang ada bagian moncongnya. Jadi visionnya ya luas teman-teman. Terus kita ke apa ya, nah untuk user kacamata, gue juga selama sejam itu riding pakai kacamata aman teman-teman, nggak ada apa kayak pegel di pelipis gitu. Mak buset dah, main siram aja untuk agak kena, aduh. Wah kalau kena nyuci lagi dah. Aduh sampai mana tadi kan, aduh gara-gara emak-emak ke distract nih. Oh iya, untuk user kacamata welcome banget si RSV New Wintel ini, walaupun memang tidak ada disebutkan kayak fiturnya gitu ada untuk eyeglasses gitu ya teman-teman. Tapi menurut gue oke juga buat user kacamata, enak gitu ya. Terus ke apa lagi ya? Oh ya, desain selnya nih, ini juga banyak yang bertanya teman-teman. Untuk desain selnya itu cocok gak buat orang yang gak gemuk? Aduh, gua rasa enggak teman-teman. Kalau buat yang gak gemuk banget gitu ya, enggak deh, enggak. Soalnya teman gua, kalau kalian inget Rio yang sering motor sama helmnya masuk ke konten gua, dia kan juga kurus ya, kayak kurus, nggak gemuk sorry. Beratnya itu dia 60-an kalau nggak salah, 60 atau 50 gitu, tingginya 170 cm, dan nyoba helm ini kan RSV Wintel, aduh bagol banget teman-teman. Soalnya nih selnya itu lebih gede daripada Zeus ZS822B yang gua punya. Kalian tahu gak helm Zeus ZS822B? Nah pokoknya shellnya lebih gede sih RSV Wintel itu ya. Aduh, nih kalau kalian yang tinggal di Tambun pasti kalian tahu jalan ini dan selalu macet di jam berapapun. Dimana, aduh, udah panas banget lagi. Tambun hujan cuma bentar doang, coy. Sekarang udah musim panas lagi di sini. Padahal mau Natal kan, mau tahun baru biasanya hujan mulu. Lah ini panas mulu. Aduh, kacau dah. Makanya view-nya bagus kan, terang. Ini gue bela-belain nih buat kalian biar dapat view yang terang gitu loh. Apalagi ya yang bisa kita bahas? Oh iya, untuk daily apakah worth it? Gue jawab iya. Dengan harga yang tidak terlalu mahal di angka 500 sampai 600. Enteng, nyaman busa-busanya, ready buat intercom. Terus ventnya juga bukan bohongan gitu ya, beneran anginnya berasa masuk. Oke, desainnya juga oke teman-teman. Soalnya desainnya udah ini ya kayak helm-helm kekinian gitu dah, yang pakai spoiler gitu. Sekarang kan zamannya kayak gitu teman-teman, banyak banget tuh lagi bersaing pasar lokal. Oke, jadi seperti itu ya full reviewnya. Oh iya, ada yang ketinggalan nih satu. Jadi untuk pemakaian pas hujan itu gimana? Apakah rembes atau tidak? Gue belum bisa ngasih informasi sekarang karena ya seperti yang udah gue infokan tadi, di sini panas terus, tidak ada hujan, hujannya cuma sebentar doang teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita kan gue ada ilmu ini nih, kayak bisa datengin hujan teman-teman. Jadi kita datangkan hujan dulu ya.
Oke, jadi sekarang kita akan tes gimana kalau lagi pas kehujanan ya si helmnya. Tekan kepala, terus kepala, atas kepala, terus atas kepala ya. Jangan pas pisau atasnya. Dah. Jadi kalau dilihat dari tadi intensitasnya tuh hujannya kayak sedang ya teman-teman. Ini jadi kita manual, kita bikin sendiri di rumah. Jadi kalau intensitasnya sedang aja, tadi udah agak ada yang masuk ya, masuk ke lewat celah-celah visor. Tapi normal, nggak kayak yang banjir gitu, nggak teman-teman. Terus kalau intensitas hujannya rendah, nah itu juga malah kagak masuk kalau rendah. Cuman sedang aja, pas mulai intensitas hujan sedang baru mulai masuk. Dan kemungkinan kalau pas intensitas hujannya besar itu pasti bakalan lebih banyak yang rembes, tapi masih aman. Rembesnya nggak kayak yang banjir lewat dalam semua gitu teman-teman, kagak. Cuman paling ada netes kayak tadi aja, cuman tetes. Jadi seperti itu. Oh iya, jadi seperti itu aja ya untuk review kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunoroproject. Oh iya, gue mau berterima kasih juga nih sama Dana sebagai owner dari helm RSV ini yang sudah memberikan kesempatan gue untuk nge-review helmnya. Oke, sampai berjumpa di video seputar 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya!